Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu walau karihal kafirun. Allahumma fassalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa qala ta'ala wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila adabis sa'ir wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sidang Jumat rahimakumullah, dengan kemajuan media sosial kita mudah menerima informasi dan kadang-kadang mudah men-share, membagikan informasi tersebut kepada pihak lain walaupun tanpa pengecekan terlebih dahulu kebenarannya. Sidang Jumat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mengajarkan kepada kita harus pandai-pandai mengkritik informasi. Jangan mudah menerima, jangan mudah membagikan, jangan mudah men-share kepada pihak lain sebelum dicek terlebih dahulu kebenarannya, sebelum tahu betul kualitas dan kapabilitas pemberi informasi tersebut. Hal ini pertama ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tidak boleh menerima begitu saja ajaran yang lalu, ajaran yang lewat, walaupun ajaran itu datang dari nenek moyang, dan dikecam oleh firman Allah Subhanahu wa taala surat Luqman ayat 21. Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila adabis sa'ir. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Tidak, kami hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh nenek moyang kami, oleh karuhun kami, oleh bapak moyang kami. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengecam keras terhadap orang yang mempunyai sifat tersebut. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adabis sa'ir. Apakah akan tetap saja mengikuti yang diajarkan mereka walaupun setan sudah mengajak dan menyeretmu ke neraka sa'ir? Ayat ini mengecam terhadap orang yang mempertahankan tradisi nenek moyang, orang yang mempertahankan apa yang diajarkan pihak lain walaupun pihak lain tersebut sebagai karuhunnya. Dan orang yang mempertahankan apa yang diajarkan yang tidak ada sumbernya itu dipertanyakan oleh Allah, apakah walaupun mereka mengajak ke neraka,
awalau kana syaitanu yad'uhum ila adabis sa'ir. Apakah Anda akan ikuti belaka? Maka Allah Subhanahu wa taala menandaskan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau ikuti apa yang tidak engkau ketahui ilmunya. Karena apa? Inna sam'a wal basar, pendengaran dan penglihatan, wal fuad, akal budi perasaan, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan dimintai tanggung jawab. Surat Al-Isra ayat 36. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan oleh Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang yang beriman, apabila orang fasik datang kepadamu membawa berita, fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah, cek dulu, selidiki dulu benar atau tidak berita yang dibawa mereka itu. Jangan langsung diterima dan jangan langsung begitu mudah dibagikan. Kalau sekarang mungkin bukan hanya menginformasikan lewat mulut, bukan hanya mulutmu harimaumu, tapi juga tanganmu lewat media massa. Betapa besar, betapa sering kita lihat share di berbagai grup yang padahal belum dia cek kebenarannya. Sebab bisa jadi antusibu qauman bijahalah, Anda menjatuhkan vonis, menghukum orang bijahalah dengan kebodohan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka kalian akan termasuk orang yang menyesal di hari nanti. Surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini menggariskan bahwa pembawa berita itu belum tentu benar. Maka perlu dicek dulu sampai di mana buktinya. Jika mudah menerima, kemudian bertindak atau menginformasikan atau membagikan ke pihak lain, padahal Anda sendiri belum mengeceknya, maka Rasulullah SAW menandaskan, diriwayatkan dari Hafsah bin Asim, kafa bil mar'i kadiban ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Cukup orang itu berdusta, cukup orang itu menjadi pendusta apabila dia menyampaikan atau memberitakan semua yang dia dengar, semua yang dia terima langsung disampaikan kepada pihak lain. Walaupun mungkin itu benar, tapi dengan Anda belum menyelidikinya secara seksama, itu termasuk berdusta. Kafa bil mar'i kadiban ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Termasuk berdusta apabila kita menyampaikan berita, walaupun berita itu benar, tapi kalau belum dicek kebenarannya, belum diselidiki, kalau semua yang kita dengar, kalau yang semua kita terima atau yang kita baca langsung bagikan, itu termasuk berdosa. Demikian hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, kita diperintahkan untuk memilih mana berita yang paling tepat, mana ajaran yang paling benar, mana ajaran yang paling sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Karena sifat mukmin yang ulul albab adalah alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Adalah orang-orang yang mendengar, memperhatikan, menerima berita dari manapun, tapi fayattabi'u ma ahsana. Dia pandai memilih mana yang benar, mana yang paling baik. Ulaika alladzina hadahum. Mereka itulah alladzina hadahumullah, orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah yang ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang berfikir dan yang berakal.
Jadi ayat ini memuji ulul albab yang suka menerima perkataan dari manapun, tapi dia pilih, dia seleksi mana yang paling benar. Dia itulah yang dipakai. Untuk mengetahui mana yang paling baik dan mana yang paling benar, tentu saja harus pandai mengecek dan menyeleksi dari satu informasi ke informasi lain. Bahkan masalah memilih mana yang paling tepat, mana yang paling baik itu bukan hanya di dalam urusan berita sehari-hari, termasuk juga di dalam memahami hadis. Kalau kita menemui atau menemukan hadis sahih juga harus kita dialogkan dengan hadis sahih yang lain. Salah satu contoh diriwayatkan oleh Muslim, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla hatta tafakhat qadamahu faqila lahu ataqallafu hada wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar faqala afala akunu 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah sehingga pangkal kakinya bengkak. Maka ditanya kepada Rasulullah SAW. Menurut sebagian riwayat ini Aisyah yang bertanya kepada Rasul. Tapi menurut riwayat yang lain Al-Mughirah bin Syu'bah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau paksakan melaksanakan sholat yang sedemikian merepotkan sehingga kaki engkau bengkak? Maka bukankah qad ghafarallahu laka ma taqaddama, Allah telah mengampuni dosa yang telah lewat, wa ma ta'akhkhar, dan apa yang tidak lewat. Faqala, maka Rasul menjawab, afala akunu 'abdan syakura, tidakkah aku menjadi orang yang bersyukur? Kalau kita membaca hadis ini tanpa didialogkan dengan hadis yang lain, seakan-akan Rasulullah menyuruh kepada kita beribadah maksakan sampai bengkak kakinya. Padahal kalau kita perhatikan hadis riwayat Al-Bukhari, Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan bahwa beliau bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdullah, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail." Tidakkah aku mendapat berita engkau melaksanakan sholat malam terus menerus, wa taqumul lail wa tasumun nahar, dan sering saum di siang hari. Ya Abdullah, fakultu, kata Abdullah, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, karena memang aku sudah berjanji malam sering beribadah dan siang sering melaksanakan ibadah saum. Maka Rasulullah SAW bersabda, fala taf'al, jangan engkau kerjakan seperti itu, sholat semalaman dan tidur dan saum setiap hari, jangan engkau lakukan itu. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasul, sum wa aftir, kalau kamu saum berbuka, jangan saum tiap hari. Wakum, kalau kamu bangun malam untuk tahajud. Wanam, tapi jangan engkau tidak tidur. Tidurlah. Jadi bangun malam tapi tidurlah. Kenapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, fa inna li jasadika alaika haqqan, sesungguhnya pada jasadmu ada yang menjadi tanggung jawabmu, jasadmu ada hak yang harus kamu penuhi. Wa inna li ainika alaika haqqan, matamu harus kamu jaga, punya hak mata juga. Jangan sampai bermata sayu, berbadan layu, karena badan harus segar, mata juga harus bagus, harus enak, harus sehat. Wa inna li zaujika alaika haqqan, istrimu juga punya hak yang harus kamu penuhi. Jangan ditinggalkan begitu saja.
Wa inna li zaurika alaika haq, dan yang berkunjung kepadamu pun kamu punya hak yang harus kamu penuhi. Wa inna bihasbika antasum kulla syahrin salasata ayam. Kalaupun engkau mau saum, saumlah 3 hari dalam 1 bulan. Kenapa? Karena fa inna laka bikulli hasanatin asyra amsalihah. Karena setiap perbuatan baik punya nilai 10. Jadi kalau 10 bulan atau 11 bulan, 3 hari dalam 1 bulannya, itu sudah kali 10, 330. Dan bulan Ramadan 1 bulan, maka itu menjadi kasyamid dahri, seperti setahun penuh. Lalu dalam riwayat yang lain Abdullah itu bertanya, ya Rasulullah, saya masih kuat lebih dari itu. Maka kata Rasulullah, sum yauman wa aftir yaumain. Saumlah sehari, buka 2 hari, yaitu Senin dan Kamis. Jadi berdasar urutan hadis ini, saum sunat itu pilihan. Mau sebulan 3 hari, itu berdasar tanggal. Mau seminggu 2 kali, 2 hari, itu berdasar hari. Atau tanpa tanggal, tanpa hari. Bukan harus semuanya, bukan harus 3-3-nya. 3 hari dalam 1 bulan ditambah Senin Kamis, ditambah sehari saum sehari tidak. Padahal itu merupakan pilihan kalau kita perhatikan hadis tersebut, bukan semuanya. Dan kata Abdullah bin Umar, akhirnya saya di masa tua memilih yang rukhsah dari Rasulullah SAW. Kalau bangun malam tidak mengurangi tidur, kalau siang hari saum cukup 1 bulan 3 hari. Demikian Abdullah bin Amr bin As. Jadi jelas hadis yang sahih tadi dipertemukan dengan hadis sahih yang lain, maka kita paham mana yang yastami'una qaula fayattabi'una ahsana. Semua itu hadis sahih, cuman dikompromikan, didialogkan antara satu hadis dengan hadis yang lain supaya pemahamannya tepat. Kemudian yang keempat, dalam mencari atau mendapatkan pengaduan orang, tidak boleh langsung menerima, tidak boleh langsung mempercayai terhadap orang yang mengadu. Sebelum kita mendapat informasi dari yang diadukan, idza taqada ilaika rajulan fala taqdilil awal hatta tasma'a kalamal akhar fasaufa tadri kaifa taqdi. Apabila 2 orang bersengketa lalu mengadu kepadamu salah seorang, jangan diterima pengaduan tersebut sebelum kamu menerima informasi dari yang diadukan, karena engkau akan mendapatkan kebenaran, akan tepat mengambil kebijaksanaan. Jadi jelas hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengeritik apapun informasi yang kita terima, mengeritik ajaran dari manapun kalau belum jelas di dalam Al-Quran dan sunnahnya. Ghafarallahu li walakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Sidang Jumat rahimakumullah yang kelima, kitab
harus pandai mengkritik untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai pihak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bil bayyinat waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dengan mukjizat dan dengan keterangan serta kitab kami turunkan kepadamu Muhammad agar kamu memberikan penjelasan, agar kamu memberikan rincian terhadap umatmu. Jadi kita harus pandai mendapatkan informasi dari pihak manapun, tapi kita harus bisa menelitinya untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian yang keenam, menjadikan ayat dan hadis itu sebagai tolok ukur. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ingat bahwa di kalanganmu ada Rasul. Walaupun secara fisik Rasul itu sudah wafat, tetapi risalahnya tetap abadi. Lau yuti'ukum fi katsir minal amri la'anitum walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika murasyidun. Jadi jadikan Quran dan Sunnah itu filter dalam rangka mengkaji dan meneliti informasi agar kita tepat mengambil kesimpulan. Karena semua itu fadlan minallah wa ni'mah wallahu alimun hakim. Sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu Maha tahu lagi Maha bijaksana. Yang ketujuh ini kita harus memunculkan teori untuk menyeleksi apapun yang kita terima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepandaian kepada kita. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.